Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Analisis Model Epidemic Spread dengan Continuous Thermal Cocaine atau CTMC pada penyakit rubella. Jurnal ini ditulis oleh Nur Eliska, Hadi Sumarno, Pain Sianturi, terbitkan di Jurnal Bareken, Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan pada September 2021 15 nomor 3. Berikut latar belakang dan urgensi dari permasalahannya. Yang pertama yaitu penyakit rubella, yaitu dikenal sebagai campak Jerman, penyakit menular yang disebabkan oleh virus rubella dengan dampak serius yang berbahaya, terutama bagi ibu hamil. Pada trimester pertama dapat menyebabkan keguguran, kematian janin atau sindrom rubella congenital (QRS) pada bayi, kelainan jantung, katarak tuli. Terus yang kedua, tujuan penelitian dan metodologi penelitiannya. Yang pertama, tujuan penelitian itu menganalisis dinamika penyebaran penyakit rubella, mengkonstruksi ulang model epidemic spread stokastik menggunakan continuous time mark cocaine atau CTMC, menentukan peluang transisi dan peluang terjadinya wabah penyakit, melakukan simulasi numerik untuk mengetahui pengaruh perubahan parameter. Yang kedua itu model yang digunakan, yaitu pertama model SPAN, yaitu model modifikasi dari model SIR atau Braut dan SPIR dengan menambahkan kompartemen expose atau E untuk mewakili masa inkubasi 14 sampai 21 hari. Dengan pendekatan menggunakan pendekatan stokastik CTMC, berbeda dari studi sebelumnya menggunakan pendekatan deterministik. Selanjutnya parameter kunci yang disimulasi yaitu ada nilai awal, laju infeksi atau lambda, laju sembuh atau gamma, efektivitas vaksin, dan laju vaksinasi. Selanjutnya hasil kunci atau bilangan reproduksi dari reproduksi dasar R0. Definisi R0 yaitu bilangan reproduksi dasar nilai harapan terjadinya infeksi setiap satuan waktu yang dihasilkan oleh satu individu terinfeksi pada populasi rentan dengan kondisi kritis. Jika R0 lebih kecil dari 1, itu artinya penyakit tidak akan menyebar atau jumlah terinfeksi berkurang. Jika R0 lebih besar dari 1, itu artinya penyakit akan menyebar atau jumlah terinfeksi meningkat. Berikut formula dari R0-nya. Ini merupakan formula akhir dari R0. Pengaruh parameter R0, semakin tinggi tingkat efektivitas vaksin dan laju vaksinasi, maka nilai R0 semakin rendah. Berikut penyelesaian model dengan pendekatan stokastik. Sebelum kita masuk penyelesaian model dengan skenario simulasi menarik, kita simak dulu dengan pendekatan stokastiknya. Yaitu pertama, pendekatan stokastik atau CTMC mampu menggambarkan dinamika penyebaran rubella secara acak dan lebih realistis dibandingkan model deterministik. Yang kedua, model ini menghasilkan nilai peluang terjadinya wabah, bukan hanya prediksi rata-rata penyebaran penyakit. Yang ketiga, saat R0 lebih kecil dari 1, peluang wabah kecil dan penyakit cenderung punah secara alami. Saat R0 lebih besar 1, peluang wabah mendekati 1 sehingga penyakit berpotensi menyebar luas. Yang kelima, penurunan laju kesembuhan menyebabkan peluang wabah meningkat signifikan. Yang keenam, peningkatan efektivitas vaksin dan laju vaksinasi mampu menurunkan nilai R0 dan mempercepat hilangnya penyakit dari sistem. Yang terakhir, simulasi CTMC menunjukkan bahwa wabah dapat hilang dalam 1-4 tahun tergantung nilai parameter model. Berikut hasil dari percobaan 4 skenario simulasi numerik menggunakan software R, yaitu skenario pertama dengan variasi parameter perubahan nilai awal, yaitu di saat susceptible. Ini yang bagi semester 5 ya. Kalau sekarang itu sedang menerap pemodelan matematika, mungkin paham dengan model-model ini. Ini sebenarnya memang jurnal matematika terapan dengan pendekatan stokastik. S-nya sama di saat situasi awal, S-nya 0, V0, E0, dan I-nya 0, dengan R0 sama dengan 0,0567, berarti lebih kecil dari 1, yaitu berarti peluang wabah dengan rata-rata 0,4326. Implikasi dinamika populasinya yaitu berarti semua populasi SPEI mengalami penurunan penyebaran
penyakit berkurang, karena di sini artinya R0 lebih kecil dari 1, sesuai yang saya sampaikan tadi. Kalau lebih kecil dari 1 berarti penyakitnya tidak sempat mewabah. Kalau eh, nilainya yang di skenario 2 itu kan lebih besar dari 1, itu penyakitnya membutuhkan waktu lama untuk penyembuhan, berarti penyakitnya sempat mewabah. Terdapat kesimpulan pertama, yaitu model F-Sphere dengan CTMC berhasil menjelaskan dinamika penyakit rubella secara stokastik. Laju sembuh, semakin lambat laju sembuh atau adanya penurunan dari kamar tersebut, semakin tinggi peluang wabah dan penyebaran penyakit semakin terus menerus mewabah. Intervensi terbaik yaitu peningkatan efektivitas vaksin atau E, dan laju vaksinasi atau C adalah cara efektif. Dengan nilai R0 menjadi rendah, peluang wabah menjadi kecil, populasi terinfeksi dan terekspos semakin cepat berkurang, dan wabah penyakit rubella dapat menghilang sekitar 1 tahun ke depan dengan intervensi ini. Berikut merupakan kelebihan atau kekuatan dari artikel, yaitu pertama, pendekatan inovatif menggunakan pendekatan stokastik CTMC pada model Sphere yang memberikan representasi dinamika penyebaran penyakit yang lebih realistis dibandingkan model deterministik. Yang kedua, modifikasi model komprehensif. Model Sphere melibatkan kompartemen expose atau E untuk masa inkubasi yang esensial untuk penyakit seperti rubella. Yang ketiga, analisis sensitivitas yang jelas, simulasi menarik yang terstruktur, yaitu dengan 4 skenario tadi secara efektif menguji pengaruh parameter-parameter krisis seperti gamma, epsilon, dan C terhadap R0 dan peluang wabah. Dan yang terakhir, temuan praktis memberikan kesimpulan dan intervensi yang jelas untuk meminimalisir penyebaran penyakit. Pentingnya epsilon dan C, atau tadi tingkat efektivitas vaksin dan tingkat vaksinasinya. Berikut merupakan kekurangan atau kelemahan dari artikel. Yang pertama, asumsi populasi konstan, yaitu model mengasumsi total populasinya langsung konstan, jadi tidak ada gangguan terhadap populasi tersebut, atau N itu konstan. Dalam dunia nyata, total populasi dapat berfluktuasi secara signifikan yang mungkin membatasi akurasi model yang jangka panjang. Yang kedua yaitu keterbatasan populasi atau interpretasi grafik, di mana di artikel tersebut grafiknya itu banyak yang kurang jelas, jadi sulitnya untuk membaca grafik terhadap pergerakan dari model tersebut. Dan yang ketiga itu parameter lokal, yaitu beberapa parameter seperti proporsi vaksinasi atau C diambil berdasarkan asumsi C 0,5 terdapat pada tabel 1 di artikel. Mungkin bisa teman-teman cek, bukan dari data empiris spesifik rubella di Indonesia yang dapat mempengaruhi generalisasi hasil simulasi. Berikut merupakan rekomendasi dan tindak lanjut untuk artikelnya. Itu rekomendasi untuk kebijakannya, itu pemerintah dan otoritas kesehatan perlu memprioritaskan peningkatan tingkat efektivitas vaksin dan laju vaksinasi sebagai strategi utama untuk eliminasi rubella karena terbukti menurunkan R0 secara signifikan. Untuk peneliti selanjutnya yaitu pengembangan model stokastik, misalnya dengan proses CTMC atau jam proses untuk populasi tidak konstan, dan melakukan kalibrasi model dengan data rubella yang lebih baru dan spesifik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bagi teman-teman yang ada yang ingin menanggapi dan ingin bertanya, saya silahkan. Boleh, silahkan Lola. Bagaimana pengaruh efektivitas vaksin dan laju vaksinasi terhadap bilangan reproduksi dasar atau R0 dan peluang wabah rubella? Baik, terima kasih. Jadi terhadap berarti hasil dari skenario ini kita bahas. Untuk tadi terhadap R0 ya? Iya, terhadap R0. Untuk pengaruh vaksinasi sama apa tadi Dona? Pengaruh efektivitas vaksin dan laju vaksinasi. Baik. Pengaruh efektivitas vaksin dan laju vaksinasi kita lihat di skenario 3 dan 4, yaitu dengan hasilnya R0 dengan terdapat rata-rata 0,0734, berarti lebih kecil dari 1, yang artinya penyebaran penyakitnya berkurang. Ini merupakan angka 0,0734 itu dalam bentuk jutaan, berarti sekitar 7.000 ya jadinya tuh jumlah orang. Ini jumlahnya didapat dari artikel. Itu juga salah satu kelemahan dari artikelnya.
untuk jumlah konstannya langsung ditentukan di 120 juta orang. Berarti 120 juta orang tuh nilai N-nya. Nanti dibagi lagi berapa masuk ke ini, terekspos. Gitu. Jadi banyak asumsi Seperti bukan dari data real gitu ya. Iya, itu Kebanyakan sudah asumsi. dijelaskan di keterangan data itu. Terus untuk laju peningkatan laju vaksinasinya didapat N0 rata-rata 0,0462, jadi lebih kecil dari 1, yaitu artinya penyebaran penyakitnya juga berkurang. Mungkin gitu lah. Ada teman-teman yang ingin menanggapi atau ingin bertanya lagi? Izin bang, Ya, boleh. makanya tadi itu kan apa namanya berkaitan dengan populasi tadi kan di slide di belakangnya itu kan konstan. Iya. Tapi di bagi pembahasan tuh di situ nggak menyebutkan bahwa itu konstan. Nah, maksudnya ke belakang tadi konstan maksudnya apa tuh bang? Konstan itu mana? Kan tadi di awal nggak membahas kan tadi Ya, bahwa kalau kita membahasnya di awal populasinya itu konstan, barulah di akhir bisa kita menyebutkan bahwa populasinya ini konstan loh gitu. Kalau di akhir kita menyebutkan konstan, berarti nggak dari awal. Oh, berarti ya, awal ya. tadi itu memungkinkan populasinya itu nggak nggak konstan. Baik, gitu. terima kasih dulu. Oh, mungkin itu kesalahan seharusnya di awal tuh harus disebutkan konstan, karena emang di artikelnya tuh itu di permasalahannya atau di pendahuluannya nggak disebutkan konstan. Jadi pas di rumus, di penyebaran rumus itu juga nggak ditampilkan berapa populasi awal, berapa ini. Tiba-tiba di akhir disebutkan konstan gitu. Iya, pas Oh, ditambah berarti kelemahan langsung artikelnya disebutkan ya. konstan itu. Terima kasih Dido. Mungkin nggak tahu ya kalau saya masukkan langsung di latar belakang atau di penduanya konstan, tetapi Ini populasinya nggak sih bang? enggak, ini kasusnya. Tapi untuk nilainya itu nggak diambil dari data kasus yang di pendahuluan. Dia Berarti ini simulasi. data kasus itu real, enggak Ini simulasi real. juga. Ini Kalau real. yang ini real, tapi yang data yang di skenario tadi simulasi. Oh Dengan, gitu. Ya konstan itu yang maksud itu tadi. Oh oke. Berarti itu tadi yang disebutkan sebagai kelemahan artikelnya ya. Iya, itu sudah sebutkan. Baik teman-teman. Izin bang lagi, ini kan berkaitan dengan perubahan nilai awal tuh. Nah, RO-nya tuh dapat 0,567. Itu dapatnya tuh dari mana bang? Kok bisa dapat 0,567? Oh baik, ini kalau di artikelnya itu udah langsung ada hasilnya. Kalau di artikel ini abang ringkas lagi. Jadi dicoba dengan menggunakan software R, dengan menggunakan software dengan nilai awalnya itu udah ditentukan. Jadi abang ini cuman untuk skenario 1, skenario itu abang ringkas lagi. Sebenarnya itu dipisah di artikelnya bu. Jadi untuk mempermudah. Berapa halaman pembahasan. artikelnya kemarin? Aduh, kurang tahu sih bu. Cukup panjang halaman artikelnya. Oh, makanya dia ini ya satu-satu dibahas ya skenario ini per skenario. Ini ringkasan dari Syahrul ya. Iya, akan diringkaskan lagi di selalu tabel. Oke, jadi untuk yang review artikel terkait yang ada kasus di dalamnya itu yang disajikan oleh Syahrul ini yang benar ya. Iya baik. Ini udah benar nih, keren Syahrul. Applause buat Syahrul. Jadi ada rumus, ada ringkasannya. Baru kita setelah kita ngeringkas, baru kita ini kritik atau kita kasih apresiasi kalau dia punya kelebihan kayak gitu ya. Kelebihan dulu baru kekurangannya. Pokoknya ini udah standar idealnya lah ya. Kalau ada yang lebih baik lagi ya bagus. Ini standar ideal minimal lah ya, minimalisnya lah. Nah, itu. Karena yang sebelumnya yang Daniel dengan Rani itu uraian aja ya. Padahal kita kan sebagai mahasiswa yang sehari-harinya pakai analisis kuantitatif itu seharusnya seperti ini. Ini sudah minimalis nih, sudah oke nih. Juga artikel ini tuh menggabungkan matematika terapan dengan Stokastik, ya. ya. Jadi menarik untuk dibaca bu. Ya benar-benar. Baik, ada lagi teman-teman? Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.